Pagi ini sudah hadir bersama kami Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, Bapak Rizwan Suhendi, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pelantikan dan pengukuhan Bapak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah dilantik dan dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya? Kalau saya jawabnya mungkin begini ya. Kalau istilah yang tidak umum ya. Jadi saya jawabnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kenapa demikian? Kan itu semua datang berasal dari Yang Maha Kuasa ya. Kembali ke Yang Maha Kuasa. Dalam artian ini amanah ya. Saya harus bisa menjaga amanah ya. Untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya, tentu sesuai dengan kemampuan saya ya, selaku mendapat kepercayaan ya sebagai pimpinan atau kepala kantor di Kantah Kota Tasikmalaya. Ini tahun kedua buat saya di kantor pertanahan Kota Tasikmalaya ya, yang sebelumnya kami pertama ya mutasi ke sini atau dilantik di Kanwil ya untuk penempatan di Kota Tasikmalaya itu bulan Oktober ya 2019. Jadi pas saya 1 tahun mendapat kepercayaan lagi, dilantik lagi dan dikukuhkan sebagai kepala kantor. Dari tahun berapa nih Pak Bapak diangkat sebagai kepala kantor? Tahun 2011 ya. Saya bulannya lupa, apa bulan 6 mungkin ya, 2011. Kebetulan saya mendapat kepercayaan sebagai kepala kantor promosi ya di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, di sana kami mendapat kepercayaan dari 2011 sampai 2013, kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Ya, itu mungkin pengalaman saya di sana, walaupun jujur sebelum saya menolak. Bukan saya menolak promosi ya. Alhamdulillah saya menolak promosi, cuma saya tidak siap keluar Jawa. Kenapa? Karena saya mantan eksodus dari NTT juga. Pernah merasakan di luar Jawa kayak gimana. Cuma karena kepercayaan dari pimpinan ya, sebagai bentuk loyalitas saya, akhirnya setelah SK keluar saya melaksanakan tugas ya. Kemudian dari Kota Bitung saya mutasi ke Jawa Barat, tepatnya ke Kabupaten Ciamis ya. Itu 2013 kalau tidak salah bulan 5. Saya di Ciamis termasuk agak lama juga di Kabupaten Ciamis, menjabat selama 3 tahun 9 bulan ya, sampai 2017 bulan Maret ya. Kemudian saya mutasi lagi ke Kabupaten Cirebon ya. Nah, jadi saya dari 2017 bulan Oktober saya mutasi lagi ke Kantah Kota Tasikmalaya. Saya pindah ke sini Oktober ya 2019 ya, sampai kemarin mendapat pengukuhan lagi pas 1 tahun ya, 27 Oktober 2020 ya, sampai dengan saat ini. Untuk yang paling berkesannya nih Pak, di wilayah mana menurut Bapak? Kayaknya semua berkesan ya. Kalau saya berkesan karena memang karakteristik teman-teman juga berbeda ya. Walaupun kata orang katanya di Sulawesi Utara itu orangnya keras gitu kan. Jadi memang gaya kepemimpinan pun ya saya mencoba ya untuk menyesuaikan, dalam arti saya harus mempelajari dulu ya. Ternyata sebetulnya mereka baik. Di Kota Bitung itu ya memang di situ kita perlu ketegasan ya, bila perlu agak keras sedikit gitu kan. Karena memang kita harus membaca karakteristik ya. Umumnya mereka baik dan semua juga alhamdulillah ya, selama saya di sini juga, di sana juga tidak ada kejadian apa-apa. Semua berjalan dengan lancar, kondusif di kantor, dan pelayanan pun, karena saya di sana waktu awal-awal kan banyak itu ya pengaduan. Seringkali datang ke kantor di loket tuh marah-marah. Akhirnya saya punya inisiatif, akhirnya saya terbuka. Silahkan kalau ada pengaduan ya dari masyarakat, yang penting bawa bukti kepemilikannya, langsung ketemu kepala kantor. Ya, kita akan selesaikan gitu. Alhamdulillah setelah
buka keran itu, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit pengaduan kita bisa berkurang ya, bahkan relatif kondusif lah ya. Kondusif sampai saya mengakhiri masa jabatan itu. Kemudian di Ciamis juga lain lagi ya. Ya memang masing-masing umumnya baik ya. Cuma saya bukan memuji ya. Memang semua tergantung kebiasaan masing-masing ya. Kesan dalam arti kalau di Kabupaten Cirebon, bukan saya membandingkan ya. Maaf, pegawainya lebih santun. Ya, termasuk di Ciamis. Santun dalam arti kalau ketemu pejabat khusus kepala pasti semua cium tangan ya, bukan cium tangan ya. Termasuk dari pegawainya PPNPM ya, itu pasti ya, termasuk pejabatnya juga ada ya. Saya kadang-kadang ke mereka tuh menegur, biasa-biasa aja lah, toh sama kita ya, nggak usah, karena saya orangnya tidak gila hormat ya. Yang penting satu sama lain saling mengerti, terus saling menghormati ya, gitu. Itu jadi di sana lebih santun dalam arti lebih sopan kepemimpinan itu ya, bukan membandingkan ya. Itu yang saya rasakan di sana lebih ini ya, khususnya di Cirebon ya. Tapi umumnya semua kantor juga baik ya. Dan soal pekerjaan alhamdulillah ya, selama saya menjabat itu sampai sekarang pun alhamdulillah ya, diterima oleh teman-teman, bahkan mendapat respon yang positif. Menurut Bapak, apakah perlu diadakannya mutasi, Pak? Oh itu baik, perlu ya. Kalau mutasi itu menurut saya rasa perlu ya. Baik untuk pejabat maupun staf. Karena salah satunya biar kita tidak jenuh, terus ada pencerahan, dan kita juga tidak bosan. Dalam artian karena kita dituntut ya, kita harus bekerja profesional. Jadi kalau ada permutasian ya, kalau di kalangan pejabat mungkin sudah terbiasa ya untuk mutasi, karena memang ini tuntutan ya, karena tuntutan kelembagaan ya, kelembagaan, yaitu untuk tidak jenuh, pencegahan juga mungkin kita bisa memperbaiki ya, karena mutasi itu tidak selalu tanda kutip jelek ya, tapi kita tuh dipercaya pimpinan ya, tidak jarang harus memperbaiki di kantor tersebut ya, atau setidaknya mempertahankan kantor tersebut baik ya. Kalau bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi ya, terutama dalam memberikan pelayanan ke masyarakat ya. Salah satunya keberhasilannya kan kalau sedikit pengaduan atau ada problem itu berarti kan bagus ya. Termasuk mungkin di kalangan staf ya, itu pun jangan dikategorikan wah saya bisa dibuang loh ya, karena masih tersirat itu kalau mutasi sepertinya dibuang ya, padahal tidak kan, karena kita memang dituntut pimpinan itu mana yang baik ya, harus dikasih apa istilahnya, penghargaan ya, bukan hanya punishment, hukuman, tapi juga harus dikasih penghargaan ya. Jadi intinya biar mereka tidak jenuh, kemudian kita dituntut juga harus tahu ya. Jadi kalau penempatan di TU bukan hanya TU aja yang tahu ya, tapi semua itu harus tahu ya. Makanya bisa aja kita nanti ya, kalau belum ya itu, tapi tergantung situasinya. Kalau dirasa perlu memang kita akan ada permutaran ya, berarti harus sama-sama merasakan, dan lebih ini lagi bukan merasakan tapi biar tahu pekerjaan semua ya. Jadi dan tidak terjadi ego sektor ya, karena itu secara tidak sadar itu masih kelihatan ada ego sektor. Wah saya orang hubungan hukum misalkan ya, oh saya orang pengukuran gitu kan. Jadi jangan begitu, karena semua sama ya, yang membedakan hanya tupoksi atau tusi ya, karena memang kita ditempatkan di seksi ya, itu yang membedakan. Tapi sebetulnya kita tuh sama, semua ada insan BPN ya. Keluar kita harus satu bahasa karena kita orang BPN, dan kita pun kalau ditanya juga harus bisa menjawab ya minimal kulitnya gitu ya. Nanti lebih bagusnya nanti serahkan kepada yang lebih tahu ya, yang mengetahui. Jadi
ke staf pun kami masih rambu-rambu gitu ya. Tidak boleh semua staf atau pegawai memberikan informasi keluar. Ya, kalau sekedar informasi kulitnya awalnya boleh, tapi kalau sudah menyangkut kebijakan itu harus pimpinan. Mungkin itu ya, terima kasih.